apa namanya? Pertama terlambat. Ah, ah, pertama terlambat, terus yang kedua juga apa ada kendala teknis tadi udah siap, tahu-tahu suaranya nggak ada nih. Nah, mungkin nanti kita akan kalau mulai jam 8 pada nggak bisa ya? Belum pada bisa ya? Oh, gitu. Heeh, 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 heeh. Oh, iya iya iya. Kalau yang lain nggak tahu ya kalau mulai jam 8 ya? Oh, kalau yang lain nggak tahu ya. Oke. Oke, oke. Ya udah kita mulai aja ya. Kita masuk pada proses di dalam marketing itu sendiri karena kan kita bicara mengenai komunikasi pemasaran ya. Jadi ini saya ambil dari Kotler, tahu kan? Kotler itu siapa? Harus tahu ya, Kotler, Philip Kotler itu bapaknya marketing gitu ya, pakarnya marketing. Jadi di sini kita kemarin yang saya jelaskan ini proses marketingnya bahwa kita harus paham, pertama adalah sebelum kita mengkomunikasikan produk kita harus paham pasarnya, kita harus paham kebutuhan dan keinginan pasar ya. Jadi kalau kita misalnya mau jualan, misalnya kita katakan kita mau jualan online shop, kita harus tahu pasar kita tuh siapa nih. Misalnya mau jualan, katakan buka toko gamis. Pasarnya siapa? Apalagi misalnya jualan gamis karena sudah banyak ya. Pasar yang mau diambil siapa? Apakah pasar ibu-ibu yang memang gamis syari ini hanya sebagai tren atau benar-benar orang yang memang memakai baju gamis syari ini menjadi sebuah kewajiban ya. Artinya adalah ada need, kebutuhan dan keinginan ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kita harus mendesain strategi marketingnya. Kemarin yang saya bicarakan, strategi marketing itu kalau di dalam komunikasi nanti ada kaitan kita harus memperhatikan yang pernah saya tadi kemarin saya jelaskan, ada pesan, ada budget, ada media. Sampai kemudian kita membuat yang namanya program, program untuk me, apa ya, lebih kepada menghantarkan tadi nilai yang akan diperoleh oleh untuk konsumen. Jadi nilai lebih dari yang diperoleh untuk konsumen. Jadi misalnya bahwa kenapa konsumen harus beli produk gamis kita gitu, atau kenapa sekarang misalnya kenapa orang itu sangat sangat loyal terhadap pasta gigi Pepsodent gitu, sedangkan ada pasta gigi lain misalnya kita sebut misalnya Ciptaden gitu. Ciptaden lebih murah harganya daripada Pepsodent, tapi orang tetap mau masuk ke Pepsodent misalnya karena merasa bahwa Pepsodent ini sudah terpercaya bahwa Pepsodent ini adalah pasta gigi paling lama seperti itu. Nah, kemudian di sini adalah membangun hubungan. Membangun hubungan sehingga menciptakan kebahagiaan buat konsumen. Kenapa Pepsodent kemudian mengadakan apa namanya pemeriksaan gigi gratis di anak-anak gitu. Nah, ini adalah menjalin hubungan sampai akhirnya di sini tercipta yang namanya profit. Profit dan kualitas yang ditangkap oleh konsumen bahwa Pepsodent tidak hanya menjual pasta gigi saja, tetapi dia mengerti kebutuhan kebutuhan konsumen bahwa untuk pasta gigi pasti ada masalah mengenai gigi lubang, kemudian bagaimana menggosok gigi dengan baik seperti itu. Oke. Kemudian ini saya lewati saja ya. Yang berikutnya adalah ah ya kita lewati saja di sini bahwa kalau dulu ini bagian organisasi di dalam pemasaran itu pelanggan adalah di bawah. Sekarang pelanggan itu ada di atas ya. Apalagi di zaman saat ini nih marketing O3 ya, marketing O3 itu di mana pelanggan misalnya ketika dia menemukan kayak kemarin nih satu fast food ternyata di dalamnya itu ayamnya itu ada ada uget-uget ya. Nah, dia upload itu foto ke media sosial, jadi rame tuh, seperti itu ya. Kalau ini tidak langsung ditanggapi, nanti kita kalau tanggapan itu kaitannya dengan customer service, kaitannya dengan humas,
Nah, nanti akan berkaitan dengan komunikasi pemasaran. Nah, ini pelanggan ini siapa yang menghadapi? Nah, karyawan garis depan. Karyawan garis depan siapa? Ini biasanya adalah humas, ya. Pelanggan itu sekarang berada pada mengepung tiga sisi dari perusahaan, ya. Sehingga ini harus kemudian dicek pelanggan itu maunya apa. Kita harus hubungi personal. Misalnya karena dia upload FB-nya, kita kontak melalui FB-nya, kita tanya itu kejadiannya kapan, terus apakah itu benar faktanya, kita datangi, kemudian setelah itu kita minta maaf dan lain sebagainya. Nanti ada ini bagian dari komunikasi pemasaran. Nah, konsep filosofi pemasaran dulu itu orang hanya filosofinya adalah memproduksi saja. Yang penting murah, kemudian bisa dibeli. Kemudian setelah itu konsep produk. Pokoknya menawarkan mutu baik, ya, baik, kemudian inovatif, pasti dibeli. Selanjutnya berlanjut pada konsep penjualan. Konsumen beli produk kalau perusahaan itu membobardir dengan penjualan promosi. Contohnya adalah yaitu Unilever, terus-terusan tuh dulu tahun 97 kan, ketika mungkin ada yang belum lahir ya, 97 ketika masa krisis itu ya, Krismon, itu saya masih ingat betul apa namanya, Unilever itu masih terus-terusan beriklan, sedangkan yang lain kayak P&G, kemudian Kao itu sudah mengurangi biaya beriklannya, sehingga orang hanya ingat yang namanya Unilever saja. Nah, kemudian yang paling selanjutnya adalah konsep pemasaran. Nah, ini konsep yang sekarang ini yang dipakai, yaitu kita mengetahui apa maunya target, pasar, pasar yang mau kita tuju, kemudian pesaing itu melakukan apa, seperti itu. Nah, sekarang konsep filosofi selanjutnya adalah pada pemasaran sosial, yaitu perusahaan tidak hanya menjual produk, tetapi menjual produk yang ramah lingkungan, seperti itu. Sehingga dituliskan bahwa packagingnya ini adalah bisa digunakan kembali, atau kemudian bahwa ini tidak dengan membunuh binatang, tidak dengan apa namanya mengambil tanaman yang baru, yang masih muda, seperti itu. Itu ada tuh, ya, seperti itu. Sampai kemudian fokus pada holistik. Saya tidak akan bahas sampai ke sana. Nah, ini holistic marketing ya. Ini sebetulnya penting sih, tapi saya melihat di dalam modul tidak ada, walaupun ini harusnya diketahui. Jadi di dalam ini nanti ada holistic marketing, nanti kita akan konsep pada sampai kepada CSR ya. Ini ada CSR ya, CSR itu nanti ada bagian etika dan lain sebagainya, dan ini nanti di dalam komunikasi akan dibahas khusus biasanya dalam mata kuliah humas ya. Oke. Nah, ini paradigma komoditas ya, misalnya komoditas itu adalah produk-produk komoditi seperti kebutuhan pokok seperti itu, kemudian masuk kepada goods marketing. Goods marketing itu adalah kebutuhan barang-barang setiap hari ya. Biasa dulu itu kita jualan pasta gigi ya. Saya ambil kasus adalah pasta gigi. Pasta gigi itu yang penting adalah gigi itu pasta gigi itu untuk menjaga gigi supaya tidak berlubang, supaya tidak sakit. Tapi sekarang kemudian lewat jasanya adalah tidak hanya jualan pasta gigi, tapi jualan bagaimana menjaga gigi itu baik. Kemudian setelah itu apa namanya gigi sensitif, sehingga di sini akhirnya menjual pengalaman. Pengalamannya adalah misalnya bahwa dengan memakai pasta gigi Pepsodent gitu, dengan memakai pasta gigi Pepsodent, saya bisa cek gigi gratis, bisa membersihkan kerak gratis, seperti itu. Nah, ini kemudian sampai kepada pemasaran transformasi. Artinya bahwa pemasaran transformasi itu adalah pemasaran itu tidak hanya sebagai penjualan produk saja, ya, seperti itu. Contohnya tadi misalnya kalau kita kembali kepada filosofi pemasaran kedua,
memperhatikan lingkungan. Salah satunya sekarang orang-orang sangat memperhatikan apakah pasta gigi ini mengandung deterjen. Nah, seperti itu ya. Merusak lingkungan atau tidak. Nah, ini orientasi perusahaan dalam pemasaran ya. Awalnya membuat produk itu apa yang kita buat, menjual apa yang bisa kita buat. Kemudian berangkat dari penelitian dulu. Teliti dulu nih pasarnya. Baru membuat produk, bukan buat produk dulu baru tes pasar, tapi teliti dulu baru buat produk, gitu kan. Kelemahannya ternyata banyak pesaing gitu. Nah, akhirnya ada market driving, mengendalikan pasar. Ya, bagaimana kita tidak lagi meneliti, tetapi menciptakan kebutuhan. Ini ada produk, orang bisa ngerasa butuh. Contohnya adalah sekolah. Ya, kalau kita lihat di Indonesia, sekolah-sekolah itu banyak banget, apalagi tempat penitipan anak, kemudian PAUD, itu banyak sekali. Tapi kenapa tetap laku? Nah, karena masing-masing menciptakan kebutuhan. Pertama, misalnya, sekolah khusus untuk anak bayi, gitu. Yang ibu-ibunya setelah setelah cuti tidak bisa mendampingi, sehingga anak di sana kalau dititipkan saja sama pembantu saja, dia tidak bisa tidak bertambah ilmunya, kemampuan motoriknya tidak berkembang. Nah, itu dia menciptakan kebutuhan. Dulu zaman saya tidak ada tuh sekolah anak umur 3 bulan disekolahin seperti itu. Nah, di sini adalah menghindari pesaing karena belum dipikirkan oleh pesaing gitu ya. Sehingga diperlukan inovasi. Anak umur 3 bulan sekolah tuh ngapain gitu loh. Kemudian dimodifikasi bahwa anak 3 bulan sekolah berarti yang dibutuhkan adalah pelajaran stimulasi motorik kasar, motorik halus dan lain sebagainya. Ya, itu contoh kasus. Nah, ini kemarin juga saya sudah jelaskan ya mengenai tradisional marketing. Tradisional marketing adalah kita hanya menjual karena keuntungan saja. Ini biasanya persaingannya masih sangat kurang dan zaman sekarang sepertinya ini sudah tidak berlaku ya. Kemudian transaksional lebih kepada penjualan tunggal ya, bahwa yang penting saya jualan, kemudian konsumen beli ya, seperti itu. Sampai kemudian kemarin sudah ini sambil mengulang ya. Turbo marketing itu contohnya adalah fast food, kemudian pos cepat, cetak foto seperti itu, bahwa sekarang apalagi zaman sekarang ya, itu semua menghendaki semua serba cepat. Sampai kemudian pada pemasaran relationship, hubungan jangka panjang ya. Hubungan jangka panjang. Jadi kita ditanya misalnya apakah saya waktu itu masih ingat saya memakai produk Panasonic, kemudian ditanyain apakah masih memakai produk Panasonic, bagaimana produk Panasonic yang digunakan, masih baik atau tidak. Nah, itu ada bagian khusus ya. Saya kurang paham apakah ini masih dilakukan, harusnya masih dilakukan. Entah itu berbentuk telepon, kalau zaman dulu ada berbentuk telepon, kalau sekarang mungkin pendataannya adalah lebih kepada bagaimana melalui media-media sosial, seperti lewat WhatsApp, lewat Line, lewat FB, Page, Instagram, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian dengan seperti itu, perusahaan bisa mengenal konsumen lebih baik. Jadi misalnya seperti ini, contoh. Kita ditanya misalnya, Ibu pakai Panasonic, merek Panasonic untuk apa saja? Lemari S-Line itu ada nggak, Bu? Misalnya. Terus setelah itu ditanya lagi, Ibu memakai produk Panasonic sejak kapan, Bu? Apakah Ibu ingin memakai, misalnya kemudian ditanya, Ibu mesin cucinya pakai Panasonic nggak, Bu? Enggak. Ibu tidak berminat memakai produk Panasonic. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dia tawarkan, Bu, kalau pakai Panasonic seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, tentunya kalau itu melalui telepon, itu ada kelemahan. Kenapa? Kadangkala perusahaan tidak melihat kesibukan dari si konsumen. Bahwa ternyata konsumen itu masih ada di jalan,
masih rapat, sehingga ketika ditelepon si konsumen tidak fokus. Ini kelemahannya, ya. Oke. Tapi kekuatannya adalah pada kita bisa mengetahui pelanggan gitu. Sehingga kualitas di sini bisa memperhatikan semua pelanggan dan pelanggan menjadi percaya gitu ya. Seperti itu. Memang baiknya dengan zaman yang seperti sekarang semua serba online, itu ikatan seperti ini akan lebih baik kalau misalnya kemudian menciptakan nih yang namanya kelompok-kelompok. Contoh, ada grup misalnya, mungkin ada yang tahu, saya kemarin tahu adalah grup mengenai mobil, komunitas mobil Chevrolet gitu. Nah, komunitas Chevrolet ini dia kemah bareng, kemudian ada pengurusnya, kemudian dia mengundang petinggi dari Chevrolet gitu ya, untuk menjelaskan apa sih kelebihan Chevrolet. Kalau kita punya masalah seperti ini, gimana nih enaknya? Kalau misalnya daripada kita ke bengkel kelamaan terus tidak diperhatikan. Nah, seperti itu. Tidak mengantri, bisa nggak ada privilege atau ada keutamaan? Nah, seperti itu. Nah, memang sih baiknya perusahaan-perusahaan harusnya lebih sudah mengarah kepada marketing ini ya. Nah, di sini ada beberapa tingkatan ya mengenai apa namanya pemasaran dari relationship ini ya. Tetapi tidak akan saya jelaskan lebih rinci. Saya akan lanjut mengenai di sini adalah maaf. Nah, tadi ada pasar. Pasar di sini ada yang namanya segmen. Segmen itu menengah ke atas biasanya golongan A, menengah yaitu golongan B, dan C menengah ke bawah ya. Nah, mana yang mau kita tuju? Kalau di Unilever itu ada beberapa ya. Jadi kalau misalnya Unilever itu kalau saya lihat adalah semua adalah menengah saja. Bahkan ada beberapa yang menengah ke bawah. Contoh misalnya Surf itu ya. Walaupun untuk menengah ke bawah sebetulnya juga tidak terjangkau ya. Lebih kepada kalau sabun cuci itu boom seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan niche? Nis ya. Saya bacanya nis ya. Nis dan baca niche. Nis itu dikelompokkan dalam kelompok kecil, biasanya kelompok khusus. Orang bersedia bayar mahal. Misalnya baju yang hanya diciptakan khusus untuk segmen tertentu. Misalnya baju khusus untuk ibu hamil, baju khusus untuk orang gendut, baju khusus untuk apa ya? Ada yang bisa kasih contoh nih? Ya, contoh niche marketing ada yang bisa kasih contoh? Nah, baju untuk pesta, ya, seperti itu. Baju daerah, ya. Selain baju, makanan vegetarian, ya, makanan vegetarian itu niche marketing. Kalau lokal marketing adalah target market disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang akan dilayani. Misalnya, kalau di sini nih banyak ya makanan-makanan khusus untuk orang-orang lokal, misalnya orang-orang lokal Thailand. Ada makanan-makanan restoran khusus untuk orang Thailand, kemudian orang Pakistan, seperti itu. Kalau individual itu khusus melayani satu orang. Dan ini lebih mahal daripada niche marketing, ya. Jadi misalnya dia menciptakan baju pengantin untuk pasangannya itu saja, gitu. Nah, biasanya ini untuk segmen menengah ke atas, ya. Nah, pesanan, cuman pesanan saja, ya. Paham ya kalau seperti itu. Nah, di sini saya akan jelaskan lagi yang lebih sering dibahas adalah service marketing. Service marketing ini adalah pemasaran jasa, ya, pemasaran jasa. Dan ternyata saya melihat bahwa
di negara-negara maju itu jasa dihargai mahal ya. Contoh adalah misalnya di sini nih, harga ban kalau kita misalnya mau ganti ban sepeda gitu ya, di sini ban sepedanya nggak terlalu mahal, tapi jasa masangnya ya, jasa masangnya sampai berapa tuh? Ada yang tahu nggak? Jasa masangnya sampai mahal kan? Sampai 300 ya, sampai 300. Coba kalau kita di Indonesia, kita mau ganti ban itu sudah termasuk jasa masang, gitu. Bahkan kadang-kala jasa masangnya nggak dihargai, gitu kan? Eh, contohnya adalah restoran di Indonesia. Di sana itu restoran kalau misalnya masih ada yang murah-murah tuh kayak warteg tuh, karena jasanya tidak dihargai. Jasa dia capek, dia belanja, dia masak gitu, tidak dihargai gitu. Kalau di sini jasa sangat dihargai ya. Nanti kita perhatikan apa itu karakteristik jasa. Jasa itu tidak berwujud ya secara fisik karena jasa merupakan kinerja. Contoh, misalnya yang saat ini sedang bekerja mengasuh ya atau menjaga orang tua di rumah sakit dan lain sebagainya. Itu adalah jasa, tidak berwujud ya. Kita melayani, kita ngurus orang, itu tidak berwujud gitu ya. Seperti itu. Saya lagi ngajar nih. Saya sedang jualan gitu. Tidak berwujud. Saya nggak, namanya ilmu nggak mungkin kemudian dijual belikan. Tapi memang saya sedang mengajar, melayani kepada mahasiswa. Itu adalah jasa. Tukang beca. Tukang beca itu juga jasa. Benar-benar. Ya, oke. Kemudian tidak dapat dipisahkan antara proses menghasilkan dan mengkonsumsi. Saya mengajar ini prosesnya, tapi mahasiswa nih saat ini Anda ini mengkonsumsi, mendengarkan, kemudian membaca materinya itu bersamaan, tidak bisa dipisahkan. Kalau kita jualan barang, kita jualan makanan itu atau jualan baju itu produksinya baju kapan, kemudian dijual itu bisa dipisah. Tapi jangan salah, sekarang juga hal-hal tersebut sekarang masuk di dalam konsep jasa. Misalnya Jeko. Jeko itu tidak hanya jualan donat, tapi dia juga jualan jasa. 7-Eleven, dia tidak hanya jualan produk, tapi dia juga jualan jasa, jualan tempat, jualan pengalaman. Di situ orang bisa sambil istirahat, makan dulu gitu ya. Ngadem makan ubi rebus, telur rebus. Nah, itu ya. Oke. Berubah, jasa terbentuk sesuai dengan kualitas. Ya. Bisa berubah jasa itu. Misalnya, kalau kita, contohnya apa ya yang berubah? Misalnya begini, misalnya jasa potong rambut. Ya, potong rambut itu ada yang untuk menengah ke atas, ada yang untuk menengah ke bawah. Menengah ke bawah ya cukuplah potong rambut di sepoi-sepoi di bawah pohon rindang. Masih ada nggak ya? Penjahit baju juga, ya penjahit baju. Ada yang murah, ada yang mahal. Kemudian daya tahan. Jasa itu terus berlangsung. Saya misalnya nanti misalnya pada saat ternyata pada saat perkuliahan sudah selesai ya, itu ilmu yang saya berikan, materi yang saya berikan masih bisa dipakai. Nggak ada yang namanya kuno, nggak update gitu ya. Kalau anak muda bilang kudet gitu ya, kurang update gitu. Nggak ada ya di dalam jasa. Nah, ini tadi yang saya bilang nih, experiential marketing. Experiential marketing ini tentunya kalau kita sudah paham yang namanya service marketing jasa ya. Di sini lebih kepada memberikan pengalaman emosi ya. Contohnya adalah kalau kita misalnya ke 7-Eleven dulu yang namanya minimarket ya, sekarang juga di Indonesia sudah banyak tuh Indomaret, Alfamart ya menjadi tempat kongko gitu ya. Dulu ya kita beli udah selesai pulang. Sekarang enggak. Di situ bisa kita buat janjian, ya, rapat gitu.
ngadem habis jalan capek, mau makan dulu gitu. Nah, itu adalah experiential itu, ya. Di sini adalah kita menekankan produk lebih kepada menyentuh perasaan, hati, pikiran konsumen. Dulu kalau sebelum ada Alfamart yang dikonsep seperti ini menjual experiential marketing, kita beli minum, beli makan dari Alfamart, kemudian makannya di bawah pohon. Nggak bisa di Alfamart. Mungkin di beberapa Alfamart masih seperti itu ya. Nggak bisa di Alfamart karena nggak ada tuh kursi untuk duduk-duduk. Sekarang ada beberapa Alfamart, Indomaret yang disediakan untuk itu. Bahkan dilengkapi dengan sarana WiFi gitu. Bikin kopi sendiri, bikin mie sendiri. Itu beberapa Alfamart, Indomaret di stasiun seperti itu tuh gitu ya. Nah, itu yang namanya ada nilai emosi ya. Nilai ekuitas yaitu segala sesuatu yang diterima konsumen karena image. Image siapa? Image merek itu yaitu janji bahwa Alfamart itu menyediakan semua kebutuhan, membuat orang nyaman belanja seperti itu. Kita akan lebih senang belanja di Alfamart, harganya jelas daripada di warung sebelah. Gitu. Udah ngelayaninya judes, jutek, nggak ada AC-nya, barangnya berdebu pula gitu kan. Nah, itu adalah yang ditawarkan oleh Alfamart ya, seperti itu. Bahkan minimarket tidak hanya Alfamart ya, minimarket lainnya. Pengalamannya adalah bersifat pribadi gitu ya, bersifat pribadi sehingga di sana itu ya ada berhubungan dengan daya dan tenaga yang dihabiskan dalam ukuran waktu untuk memperoleh jasa, misalnya waktu dalam perjalanan, ya, waktu tunggu dan waktu menikmati pelayanan, sehingga orang nggak ada masalah tuh mau nunggu lama, misalnya untuk duduk kongko di Jeko, untuk duduk makan-makan di misalnya McD ya. Kalau di Indonesia udah nggak ngantri ya. Kalau di sini saya lihat McD itu masih ngantri. Sehingga nggak apa-apa deh, ngantri deh. Nggak ada masalah gitu. Karena dia tidak hanya menikmati produknya saja, tapi menikmati suasananya. Nah, ada juga yang namanya marketing sosial. Marketing sosial ini ada tanggung jawab sosial. Biasanya nanti berkaitan dengan CSR ya. Ini bahasan lain lagi ya. Kemudian ada individualized marketing. Ini berhubungan dari tadi individu segmen ya. Jadi orang memproduksi karena pesanan ya. Nah, ada yang namanya mega marketing. Mega marketing ini adalah marketing yang berhubungan dengan kondisi ekonomi, psikologi, politik dan lain sebagainya, ya. Ini nanti kaitannya dengan PR. Sehingga nanti berkembang yang menjadi namanya MPR, marketing PR. Saya nggak tahu apakah di dalam perkuliahan komunikasi di UT Taiwan ini ada mata kuliah MPR atau tidak, karena dulu saya mengajar ini juga ya, MPR. Nah, di sini misalnya saya dicontohkan ada di buku, yaitu di buku komunikasi pemasaran. Pada saat itu Pepsi bernegosiasi dengan pemerintah India untuk mengekspor produk pertanian India, ya, agar Pepsi ini dapat masuk di pasar India. Dia tidak hanya memakai bauran pemasaran yang 4P kemarin. Apa itu kemarin? Ada yang masih ingat? 4P? 4P apa aja? Ayo, 4P apa aja? Ayo. Masih ingat? Masih ingat nggak? Lupa ya? Ini harus diingat loh ya. Nanti kalau Anda menulis skripsi, nanti ini. Ya, masih ingat? Halo? Dengar suara saya? Ada yang masih ingat? Sambil menunggu ya. 4P. Ya. Kalau nggak salah di UT Taiwan itu kan ini, apa namanya, PR ya?
Jurusannya ya. Coba saya tunggu. Kayaknya tadi ada yang ngetik ya, belum ya? Oke. 4P itu ada produk, ya. Kalau mau jualan, produk dulu. Oke, benar Mbak Siti Maria. Kemudian dikasih harga, price. Oke. Terus setelah itu nyari tempat untuk didistribusi. Oke. Kemudian promosi. Nah, kalau di dalam MPR ini ada yang namanya power, ya, kekuasaan, kemudian public relations. Ada 6, ya. Tapi kita nggak akan bahas sampai ke sana, oke? Mega marketing. Nah, bagaimana dengan state marketing? State marketing ini di mana konsumen itu tidak sadar sama sekali bahwa sudah diperdaya konsumen. Contohnya adalah pada saat biasanya karena adanya kepadatan media dan merosotnya kredibilitas perusahaan. Ya. Contohnya misalnya waktu itu ada satu restoran ya, kalau di Jakarta waktu itu, restoran itu tidak dipercaya lagi sama konsumen. Kalau nggak salah itu adalah bakmi GM. Bakmi GM itu kan pernah tuh ya diisukan ada babinya ya. Nah, terus bakmi GM ini sempat sepi. Tapi kemudian tiba-tiba rame. Nah, rame. Banyak mobil di sana. Nah, itu di skenario. Diskenario oleh siapa? Oleh bakmi GM-nya. Bakmi GM menghubungi rekan-rekannya, kolega-koleganya untuk datang ke situ. Sehingga orang konsumen luar yang tidak tahu melihat, loh kok bakmi GM kok rame ya? Kok kayaknya sekarang orang sudah nggak ada masalah nih makan di sana gitu. Nah, itu yang namanya stealth marketing. Saya contohkan di sini dalam buku ada Krating Deng ada di tong sampah. Ya. Karena waktu itu Krating Deng di Eropa pada saat itu ya, pada saat itu awal mulai dipopulerkan di Eropa ya. Jadi di setiap sudut itu ada Krating Deng, seolah-olah orang itu lagi mengkonsumsi Krating Deng banyak gitu. Padahal itu sengaja oleh perusahaan ditempatkan botol-botol kosong. Demikian pula ditempatkan juga mobil-mobil Toyota di setiap sudut kota. Jadi tidak hanya karena produk lama, tapi bisa jadi karena produk baru. Contoh, waktu itu ada salon di Bandung, lagi buka, namanya salon Rogers, gitu ya. Itu salon kok ramai terus setiap hari, gitu. Ternyata dalam seminggu itu dia menggratiskan koleganya, tapi konsumen luar yang umum itu datang melihat, wah rame nih, datang bayar seperti itu, ya. Itu yang sengaja didesain oleh pihak perusahaan. Nah, ini bisa dibaca ya. Ini tidak saya jelaskan lebih rinci. Jadi lebih kepada kalau embas marketing adalah pemasaran dilakukan oleh perusahaan yang bukan menjadi sponsor resmi event. Ya, misalnya kalau kita lihat olahraga nih, misalnya sponsor resminya Nike. Tapi Adidas muncul tuh jadi iklan di TV. Ya, itu adalah embas. Kalau sponsorship pada tahu ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang mensponsori sebuah event, ya. Seperti itu. Contoh misalnya liga sepak bola. Itu orang sudah langsung ngehnya itu pasti disponsorinya sama Jarum, seperti itu, ya. Liga badminton ya di Indonesia langsung orang ngehnya, oh iya Jarum. Basket sama Sampurna. Nah, itu adalah Sampurna adalah melakukan sponsorship marketing. Ini saya tidak akan bahas ke sana. Nah, saya akan bahas di sini karena tadi ada 4P tadi ya. 4P, produk. Produk itu tidak hanya mencakup barang, tetapi jasa. Jasa ini meliputi ada ide, kita punya ide, gagasan, dan lain sebagainya. Sehingga sekarang ini
ide pun makanya harus dipatenkan gitu. Supaya kita punya ide belum kita jual, tahu-tahu ide kita justru dipakai orang lain gitu ya. Dan produk ini adalah titik sentral dari pemasaran. Sehingga kalau kita mau jualan produk bukan jasa, kita harus perhatikan nih betul-betul. Misalnya kalau kita jualan apa namanya baju, detailnya apa yang mau kita jual gitu. Apakah keunikan bentuk kerahnya, apakah keunikan modelnya, apakah keunikan motifnya, seperti itu. Contoh adalah misalnya handphone gitu ya. Handphone fiturnya banyak banget, tapi paling yang digunakan ya paling hanya untuk yang penting bisa buka FB, buka Line, buka WA gitu ya. Sedangkan untuk yang lain-lain bahwa di handphone ini bisa untuk nyimpen presentasi, untuk bisa ngecek apa ya, untuk nyimpen materi kuliah dan lain sebagainya, mungkin untuk beberapa orang itu masih tidak digunakan. Nah, itu harus diperhatikan ya ketika perusahaan itu mau mempromosikan gitu. Ini kaitannya dengan promosi apa yang mau dipromosikan gitu. Kalau misalnya sekarang ini katakan orang jualan baju gamis katun Jepang gitu ya. Kalau kita lihat katun Jepang itu saya pertama kali melihat baju itu kayak baju tidur gitu. Baju tidur, baju zaman dulu tidur itu kan bajunya kayak gitu kan. Tapi kok harganya mahal gitu. Oh, ternyata dia tidak hanya katun, dia bukan katun biasa karena tidak panas gitu ya. Beda dengan katun biasa, lembut gitu. Dia jualnya adalah motif-motif yang soft gitu. Tidak modelnya gitu. Kalau kita mau beli model, ya kita bisa lari ke Zoya gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin busana muslim tuh ada Nibras gitu yang murah gitu ya. Zoya tuh termasuknya mahal ya, Zoya. Saya nggak tahu nih. Mungkin ada bisa kasih contoh lain misalnya produk. Kalau kita mau jual memperhatikan produk apa? Ada yang bisa kasih contoh? Produk misalnya sepatu ya, sepatu misalnya. Sepatu. Kayak Nike nih. Nike dari harga yang ratusan ribu sampai jutaan gitu. Pasti beda gitu. Kalau yang jutaan itu lebih ringan ya. Terus kemudian fungsinya juga apa lebih spesifik gitu. Misalnya untuk atlet basket, untuk atlet digunakan untuk atlet basket, untuk atlet sepak bola dan lain sebagainya ya. Ada yang bisa kasih contoh? Ya, sambil nunggu ya. Oke. Yang berikutnya adalah komponen pokok produk adalah jumlah ya, tahan lama ya, itu. Nah, itu makanya ini masuk kepada komponen produk. Itu adalah apa nih? Karena tadi tahan lama. Kemudian after sales-nya bagus ya. Kenapa Samsung masih menjadi pilihan utama? Karena after sales-nya bagus, seperti itu. Kenapa misalnya tidak hanya after sales bagus, tapi kemudian komponennya lebih mudah diperoleh daripada misalnya saya punya handphone tuh memang harganya lebih murah daripada Samsung, HP, Hewlett Packard, tapi ternyata after sales-nya tidak bagus, kemudian komponennya harganya mahal gitu ya, seperti itu. Kemasan bagus ya. Nah, kemudian itu tadi kemasan adalah lebih kepada tampang barang itu tadi, pembungkus ya. Itu yang bagian dari produk. Tadi kualitas tahan lama itu bagian dari ketangguhan produk ya.
seperti itu. Oke. Berikutnya adalah ketika kita akan menawarkan produk, kita harus melihat apakah bagaimana produk itu punya pesaing nih. Mulai dari memberikan merek, kemudian membungkusnya, sampai kemudian menjualnya. Contoh, produk baru harga tinggi, tapi meningkatkan prestis bagi pembeli, ya. Di samping ada produk yang sudah ada dengan harga murah dan kurang mementingkan prestis. Jadi menjualnya pun harganya baru, produknya baru, tapi harganya tinggi. Contohnya apa tuh? Atau membuat produk baru yang harganya rendah, ya. Misalnya adalah waktu itu kalau di Indonesia adalah Revo atau Honda Supra, Suprafit. Suprafit itu kan lebih murah kan daripada Supra X. Nah, itu adalah menjual produk dengan sistem trading down gitu. Ya. Trading up, produknya baru, harganya tinggi. Contoh apa? Produk baru harga tinggi. Contohnya mobil Kijang Innova. Itu kan produk baru. Tahu-tahu tapi harganya tinggi. Gitu. Dia memakai sistem penjualan trading up, ya, itu. Nah, ini kalau kita bicara produk kita harus melihat mulai dari desain tadi Mbak Siti Maria bilang kemasannya, kemudian desain produk dengan kemasan beda ya. Produknya, kemudian kemasannya. Kemasan itu kalau kita lihat misalnya contohnya kalau sampo itu ada yang melilit itu bungkusnya itu ya. Itu kemasannya ya. Kemudian branding dikasih merek, kemudian positioning gitu. Ya. Kemudian itu kita bicara produk. Kalau kita bicara price, harga. Hati-hati kalau kita akan menerapkan harga ya. Apakah kita mau pakai harga yang paling tinggi ataukah harga rendah? Biasanya makanya digunakan tes pasar. Seperti itu. Harga perkenalan, harga rendah dulu untuk masuk pasar. Ini orang nerima enggak? Atau harganya paling awalnya adalah tinggi, tapi selanjutnya rendah. Seperti itu. Atau harga berdasarkan kategori barang. Misalnya harga barang-barang elektronik mahal, barang-barang bukan elektronik murah, seperti itu. Berdasarkan kategori barang. Atau dengan harga ganjil, nih yang sering dipakai ya. Saya nggak tahu kalau di sini apakah sama tuh, outstanding, sering dipakai di sini juga. Atau loss leader, menjual beberapa jenis barang di bawah biaya. Misalnya serba 10.000. Kalau di sini adalah toko 10 gitu ya. Gitu. Ya, itu adalah loss leader ya. Di bawah biaya untuk menarik pelanggan. Atau all one price, harga yang sama. Sama nih untuk setiap barang. Kalau kita lihat serba 10.000 itu kayaknya sama, tapi setelah masuk ternyata nggak semuanya 10.000 gitu. Kayak toko 10 tuh tidak semuanya harganya 10 NT kan? Gitu. Itu hanya untuk menarik pelanggan. Kalau all one price adalah semuanya 10.000 gitu. Yang dijual semuanya 10.000, semuanya 10 NT gitu. Kalau bundling itu harga yang lebih murah jika kita beli barang kemudian mendapatkan produk lain. Contoh, kita beli handphone ya, mendapatkan nomor plus pulsanya. Nah, itu adalah itu sistem bundling. Jadi harga lebih murah untuk barang yang sama tetapi dijual pada tempat yang berbeda. Ya. Gitu. Tidak harus barang yang sama ya, tetapi bisa barang yang berbeda. Jadi misalnya bundling itu tidak hanya dipahami beli 2 dapat 1, tapi beli handphone dapat kartu gratis ya. Itu juga bagian dari bundling. Nah, tempat.
Nah, ini tempat kita harus perhatikan pula ya, distribusi place. Itu bagaimana konsumen bisa membeli produk itu. Ada strategi push, mendorong menjual lebih banyak ke konsumen. Misalnya begini, ini adalah pernah ada yang punya toko nggak di Semarang? Di Semarang, saya orang Semarang jadi ingatnya Semarang. Ada yang punya toko di Indonesia atau punya warungan di sini? Misalnya toko, yang punya toko nih kita perhatiin. Kalau dia jual berapa karton, berapa kardus, dia bisa dapat motor. Yang jualnya loh, ya, bukan konsumennya yang jual. Ada yang punya? Ada yang pernah punya pengalaman seperti itu? Ada yang pernah punya pengalaman seperti itu? Oh, bertani. Oke. Maaf ya. Saya pikir kalau ada yang punya pengalaman, oke. Gitu. Kalau misalnya ada yang punya pengalaman ya, atau mungkin pernah tahu gitu ya, pernah tahu. Pernah tahu misalnya eh dia jual kopi gitu. Tahu-tahu dapat hadiah karena dia bisa memenuhi target dari distributor, dia dapat motor, dia diumrohkan, naik haji dan lain sebagainya, ya. Itu adalah strategi push. Strategi pull itu menarik dari konsumen dengan memberi hadiah langsung. Misalnya di dalam kemasan itu ada piring cantik. Malah waktu itu saya pernah tuh beli cat, di dalam cat itu ada uangnya 10.000 ya. Itu kreatif juga tuh. Jadi uangnya nggak kotor karena dibungkus dengan plastik, dimasukkan dalam plastik gitu ya, kayak plastik makanan, plastik seal gitu. Wah, ada uangnya 10.000, ada itu gitu ya. Nah, itu rame beli sabun cuci dapat itu udah lama Mbak Siti ya. Tapi sekarang masih dipakai itu strategi pull ya. Kemudian pemilihan pembelian oleh konsumen karena jarak dekat. Ya, misalnya saat ini Alfamart, Indomaret dia melayani konsumen yang untuk belanja per telepon dan itu gratis. Itu adalah distribusi. Kenapa? Supaya orang lebih mau belanja di Indomaret. Memang sih kadang-kala lebih mahal ya daripada kita misalnya belanja di supermarket. Kalau saya tinggal di Bandung adalah misalnya di Gria atau Jogja gitu ya. Lebih mahal, Gria, Jogja atau Borma itu lebih mahal harganya. Kita belanja di Indomaret atau Alfamart. Tapi kalau kita mau pergi keluar ke supermarket besar atau Carrefour gitu ya, di Indonesia juga ada Carrefour, kan harganya lebih ini, kita ada bensin, ada waktu. Sedangkan kalau di Indomaret, Alfamart, kalau hitung-hitungan memang lebih mahal, tapi dia mau nganternya free. Nah, seperti itu. Itu harus diperhatikan juga dalam pemasaran. Nah, terakhir adalah konsep penting adalah promotion. Konsep sentralnya, konsep utamanya adalah customer service. Memelihara dan meningkatkan hubungan psikologis produsen dengan pelanggan. Ya. Jadi promosi di sini tidak hanya jualan, oke, saya jualan sabun, saya jualan sampo, setelah itu udah deh dia konsumen mau ngeluh apa aja peduli amat. Saya jualan handphone, ya udah, yang penting udah bisa terjual. Nah, itu tidak bisa, ya. Apalagi zaman sekarang ini nanti akan mempengaruhi kredibilitas perusahaan, ya. Kemudian kita akan masuk, nah ini, bauran komunikasi pemasaran, ya. Kemarin saya sudah jelaskan iklan. Wah, ini banyak nih, iklan media cetak, iklan media radio. Mohon bisa diperhatiin ya, ini nanti akan ada tugas ya. Saya minta untuk bisa dikumpulkan 2 minggu lagi, ya. Karena minimal tugas itu kan 3 ya, jadi nanti akan ada 4 tugas dalam mata kuliah komunikasi pemasaran, ya. Ini tugas yang pertama. Tugasnya nggak usah susah-susah ya. Gitu. Supaya paham aja. Jadi lebih kepada bagaimana Anda
ketika memahami materi ini, kemudian aplikasinya seperti apa. Iklan bisa dilihat ya, iklan media cetak, iklan media radio. Tolong nanti di ini aja, apa namanya, saya berikan contoh satu saja per item bauran komunikasi pemasaran. Misalnya kalau ada iklan, katakan iklan di media cetak atau radio, cukup di foto gitu ya, di capture, terus masukkan dalam Word, nanti kemudian dikirim email saja ke saya. Nah, kemudian yang kedua adalah penjualan personal. Penjualan langsung ke konsumen, ya, secara personal oleh salesman atau sales girl, SPG. Jadi, kalau ada penjualan pameran melalui SPG, itu adalah personal selling, bukan sales promotion. Nama orang yang nawarnya namanya sales promotion girls, salesman. Tapi sistemnya, modelnya adalah personal selling, penjual personal. Kita didatengin nih, gitu, satu-satu, ya. Kalau ini tidak ada contohnya, bisa dijelaskan. Atau misalnya mahasiswa lagi jalan, ya pribadi, oke. Atau misalnya pada saat jalan-jalan ke Taipei, ada pameran, ada salesman, atau ada SPG, kemudian lagi nawarin mobil, motor, difoto aja, nggak apa-apa. Difoto, ini Bu, contoh personal selling, boleh, nggak apa-apa, ya, seperti itu. Saya lebih ingin lihat apakah teman-teman semua paham ya yang saya jelaskan ini aplikasinya seperti apa. Sales promotion adalah promosi penjualan dengan memberikan sampel. Contoh, bisa sampel produk gratis ya, atau kemudian diberikan harga khusus gitu. Misalnya, atau dengan pemberian kupon, diskon, hadiah, itu adalah sales promotion ya. Gitu. Boleh dengan foto misalnya nggak apa-apa. Misalnya Anda beli makanan di sini dapat kupon gitu. Atau misalnya potong rambut dapat hadiah gratis gitu. Paket khusus, foto aja gitu. Ya. Nggak apa-apa. Lebih ke sana sih ya. Karena kan ini tugasnya nanti akan dikirim email ya. Jadi dimudahkan sajalah apa yang bisa dilakukan sama teman-teman semua. Oke. Nah, kemudian word of mouth adalah referensi dari mulut ke mulut. Nah, kalau ini harus dijelaskan. Contoh misalnya, Anda sekarang memakai Anda memakai produk X misalnya. Jelaskan, saya tadinya memakai produk, contoh misalnya apa ya? Saya jelaskan aja contoh misalnya, saya memakai motor Yamaha. Gitu. Saya nggak ya, kosmetik ya, boleh. Memakai bedak, boleh. Jadi jelaskan saja misalnya, kalau di sini kan motor-motor kan saya lihat awal tuh ternyata kan kebanyakan adalah Kimco ya di sini. Tapi kemudian ternyata direkomendasikan teman itu lebih baik pakai Yamaha saja karena after sales-nya bagus, ketersediaan spare part dan lain sebagainya. Nah, itu dijelaskan kalau ini ya word of mouth. Lalu bagaimana dengan boleh nanti jelaskan. Kenapa pakai lipstick X gitu? Kenapa pakai lipstick X? Padahal dulu pakai lipstick Y. Nah, jelaskan saja. Wah, saya dulu pakai lipstick Y ternyata nggak cocok. Bibir jadi pecah-pecah. Kemudian bibir kering. Akhirnya ada orang yang merekomendasikan pakai lipstick X. Ternyata benar, bibir saya menjadi lebih sehat seperti itu. Itu adalah word of mouth ya. Dijelaskan saja kayak poin 4. Kemudian publisitas. Publikasi melalui brosur. Misalnya dapat brosur yang diberikan dari rumah ke rumah ya. Saya ini di sini nih sering tuh ada orang memberikan brosur ke rumah gitu. Ya. Nah, itu adalah bagian dari publikasi. Nah, kalau PR itu biasanya karena dia ada press release gitu. Bisa dicari press release, bisa melalui
press release bisa dicari bisa melalui online, atau misalnya kalau lagi jalan di supermarket ada press release tuh yang mengatakan bahwa saya pernah lihat waktu itu di Jakarta waktu kasus Oreo gitu. Kemudian dia mengatakan bahwa Oreo itu nempel surat di rak, terus dia mengatakan bahwa semua produk Oreo sudah terjamin kehalalannya. Nah, ini adalah bagian dari PR. Ya, seperti itu. Tidak hanya press release, tapi bisa aja misalnya acara yang disponsori oleh produsen. Misalnya seminar, ada seminar gitu, tapi disponsori oleh minuman tertentu. Misalnya kalau di Indonesia nih lagi rame nih Kangen ya, Kangen Water tuh. Acara-acara seminar kesehatan yang disponsori oleh produk Kangen Water. Nah, padahal dia itu ternyata jualan mesin. Dia bukan jualan minum, mesin yang bisa memproduksi minuman sehat, Kangen Water. Dia adalah produk, itu adalah bagian dari PR. Direct marketing adalah pemasaran langsung. Misalnya lewat telemarketing dihubungin. Ini kan susah nih, gitu kan? Ya, kalau tidak ada contohnya diceritakan aja, dinarasikan. Saya pernah dihubungin sama produk ini, ditawarin produk ini. Saya ditelepon oleh asuransi X gitu. Ditawari asuransi pendidikan, ditawari asuransi kesehatan. Nah, itu adalah contoh direct marketing. Atau katalog. Nah, katalognya bisa difoto. Oke. Nah, ini adalah tadi ya, bagian dari marketing mix yang ada power, yang nantinya ada kaitannya dengan MPR, marketing public relation. Nah, bagaimana nih mempertimbangkan marketing mix? Marketing mix itu harus seimbang, tidak boleh statis, tidak boleh meniru. Yang paling penting adalah jangka panjang dan berdasarkan pengalaman. Nah, ini yang harus dipahami nih kalau kita belajar pemasaran. Apa bedanya pemasaran dengan penjualan? Kalau penjualan yang penting adalah produk dijual. Gitu. Aku jualan produk, laku 100, itu penjualan. Tapi orang pemasaran nggak bisa ngomong kayak gini. Tidak hanya produk harus dijual, tapi apakah produk itu sudah sesuai dengan keinginan konsumen. Itu ya. Itu yang harus dipahami sama orang pemasaran. Sehingga nanti kalau kalian semua nih bekerja di bagian pemasaran, tidak bisa hanya yang penting ini aku jualan produk. Kalau Anda bicara bahwa saya yang penting ada jualan produk, itu berarti Anda itu lagi bicara sebagai sales, bukan orang marketing. Kalau orang marketing bicaranya adalah ini produk ini sudah memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen belum gitu. Ya, seperti itu. Kemudian perusahaan, kalau perusahaan di penjualan hanya membuat produk, kemudian menjual. Kalau pemasaran pertama adalah melihat dulu nih keinginan konsumen apa, kemudian merancang produknya, kemudian memuaskan. Walaupun sekarang ya paradigmanya beralih, nggak apa-apa, menciptakan saja produk itu. Contohnya tadi sekolah, udah diriin aja sekolah untuk anak bayi, untuk bayi umur 3 bulan. Toh nanti kemudian kita menciptakan kebutuhan. Itu paradigma saat ini, ya. Kemudian orientasi manajemen. Orang manajemen dengan konsep penjualan itu yang penting adalah bisa terjual sebanyak-banyaknya, gitu. Kalau di pemasaran, profitnya adalah laba total, bukan per item barang. Totalnya berapa nih? Gitu, ya. Total yang terjual berapa nih? Itu yang bukan misalnya, wah ini produk ini baru terjual 50 nih, sedangkan produk itu sudah 100. Nah, kalau kita bicara per item barang, itu kita bicara penjualan. Kalau penjualan jangka pendek, ya, artinya produk sekarang harus dipasarkan atau dijual sekarang. Kalau pemasaran jangka panjang, kayak tadi, orang mendirikan sekolah bayi tidak untuk saat ini, tapi untuk ke depan. Ya, nantinya di Indonesia juga kayak di luar negeri akan sulit mencari pengasuh bayi.
sehingga orang tua bekerja mau nggak mau menitipkan anaknya ke sekolah bayi, ya, seperti itu. Oke. Nah, sebentar. Ini sudah ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ya. Kita sampai jam 11. Ada pertanyaan mengenai tugas? Kita akan bahas mengenai sinergi komunikasi dan pemasaran. Monggo. Ada pertanyaan? Saya minum dulu. Nih, ya kita bahas sinergi komunikasi pemasaran ya. Ini ada di apa namanya slide saya berikutnya. Nanti saya akan email ke salah satu teman ya. Iya, tugas itu yang kemarin. Iya. Kan ini saya jelaskan lagi. Siapa tahu mungkin masih belum paham ya. Saya ulang lagi. Oke. Sekarang sinergi komunikasi dan pemasaran. Dalam sinergi ini, apa yang perlu disinergikan ya? Di modul itu ada, cuman saya bahasakan sendiri ya mengenai apa, karena kan kita lagi ngebahas mengenai komunikasi dan pemasaran. Sinergi yang pertama adalah sinergi pesan tematis. Ya. Pertama adalah merancang isi pesan yang menunjukkan citra, ya, yang menunjukkan citra tapi sesuai dengan segmen sasaran. Segmen sasaran. Apa itu? Misalnya, pesannya adalah, contoh kita ambil adalah sampo Lifebuoy. Ya. Citranya kita ketahui bahwa sampo Lifebuoy ini adalah sampo yang termasuknya adalah sampo untuk segmen menengah, ya, menengah ke bawah kalau nggak salah, malah lebih ke sana. Menengah ke bawah itu kan seringnya adalah berada di bawah terik matahari, ya nggak? Sehingga kalau rambut di bawah terik matahari kelamaan kan baunya asem, ya. Nggak enak bau matahari. Nah, pesan yang ingin diusung oleh Lifebuoy bahwa orang-orang yang menengah ke bawah yang sering berinteraksi dengan panas matahari nggak usah khawatir, ada sampo Lifebuoy. Itu adalah sinergi pesan tematis, itu contohnya. Kemudian sinergi segmentasi media. Memilih media secara selektif sesuai sasaran yang dicapai. Karena dia adalah menengah ke bawah dan saat ini menengah ke bawah sudah menikmati semua televisi, pasti orang walaupun tinggal di bawah jembatan pun pasti punya televisi. Sehingga dia masih beriklannya di media televisi. Dia belum bermain di media online. Karena yang di bawah jembatan, yang tinggal di bawah jembatan, belum tentu punya handphone Android. Seperti itu. Ya. Bahkan nggak punya handphone. Ya, karena memang segmennya adalah menengah ke bawah. Kemudian sinergi komunikasi interaktif. Ya, dialog. Gaya pendekatan dialog terhadap khalayak. Pendekatan dialog kita lihat komunikasi interaktifnya. Di sana dia memakai artis, modelnya bukan orang terkenal. Tidak memakai artis Agnes Monica atau Dian Sastrowardoyo. Enggak. Dia memakai model biasa saja. Orang umum yang tidak dikenal, ya. Yang penting dia menjadi model iklan saja. Nah, itu. Kemudian sinergi kombinasi reputasi korporat dan citra produk. Memanfaatkan logo, kemasan, didukung kombinasi citra. Logonya apa? Ya tadi, logo sampo Lifebuoy. Ya, citranya dia membawa citra Unilever sebagai
perusahaan yang ternama gitu. Sinergi iklan multiguna menghasilkan iklan multiguna yang simpatik. Yaitu tadi, simpatik yang bukan hanya sekedar iklan komersil. Yaitu tadi, bahwa dia mengiklankan bahwa orang yang berada di matahari, di bawah terik matahari, tetap wangi ketika dicium. Anaknya yang habis pulang sekolah, kena matahari, panas-panasan, dicium, masih wangi. Nah, itu adalah iklan yang simpatik. Promosi penjualan simpatik mempertajam penjualan promosi penjualan bersifat teknis, yakni promosi silang, ya, melalui kemitraan pemasaran di sini. Jadi, dia tidak hanya menjual di toko-toko saja, tapi dia juga dengan melakukan sponsorship tadi, atau dia dengan menjalin kerjasama dengan sekolah seperti itu, ya. Sinergi pemasaran berbasis data, ya. Nah, kalau berbasis data ini saya nggak tahu kalau yang saya ingat, saya nggak tahu kalau yang ada di sini ya, tapi yang saya ingat adalah misalnya contohnya susu, penjualan susu itu sangat berbasis data. Penjualan susu, apalagi susu baby, jadi ditanya anak ibu usianya berapa, kemudian sudah makan apa belum, melahirkannya bagaimana, kemudian perkembangannya seperti apa, itu berbasis data. Ya. Beberapa data yang dimintain Anda itu biasanya nanti digunakan untuk penjualan, untuk pemasaran. Nah, tidak hanya susu ya, misalnya kartu kredit, asuransi, itu berbasis data. Ya. Sinergi humas pemasaran. Nah, di dalam pemasaran itu juga memadukan pemasaran dengan kehumasan. Melalui apa? Melalui humas pemasaran. Misalnya iklan, tapi yang kemudian mendukung atau menaikkan citra. Contohnya iklan-iklan korporat. Ada yang tahu iklan korporat? Iklan korporat itu misalnya jarum yang lagi melakukan penanaman pohon, iklan jarum yang dia menunjukkan keragaman wilayah, itu adalah iklan korporat. Nah, itu adalah bagian dari sinergi humas dan pemasaran. Ya. Ada juga nih sinergi pemasaran getok tular, yaitu tadi mengelola keampuhan pemasaran getok tular. Ya, terkesan terabaikan. Kadang-kadang orang, apa gunanya sih kita ngomongin produk orang lain, padahal itu sangat bermanfaat. Sinergi juga dengan promosi di titik penjualan. Merancang program untuk menggiring konsumen membeli di titik-titik penjualan, biasanya pada saat pameran. Ya. Kalau titik-titik penjualan itu tidak hanya pameran ya, tetapi misalnya ada booth-booth penjualan. Itu orang, jadi gini, kalau kita mau beli produk, itu harus ke tempat X dulu. Nah, nggak usah ke tempat X, ke supermarket yang ada di kota itu, ada produk itu, gitu. Ya. Kalau melalui pameran saja, itu adalah sinergi ajang khusus pemasaran. Ya, kita bisa memperoleh produk biasanya di stand pameran, seminar, kemudian acara-acara olahraga, itu adalah sinergi ajang khusus pemasaran. Atau ada juga sinergi komunikasi akrab pelanggan, memberi perhatian khusus kepada pelayanan pelanggan gitu, agar menjadi hubungannya jangka panjang, menjadi pembela gitu. Ada loh beberapa konsumen yang dia nggak dibayar, dia mau ngebela gitu. Ya, misalnya mungkin tanpa kita sadari ya, ada yang pernah ngelakuin itu. Jadi misalnya ketika kita misalnya saya pernah itu waktu itu ya, teman saya pakai motor Yamaha, sedangkan saya nggak tahu kalau di sini ada Honda nggak ya? Saya lihat kayaknya belum, saya nggak pernah lihat Honda ya.
adanya Kimco sama Yamaha ya. Nah, teman saya waktu itu adalah memakai Yamaha tuh. Wah, dia diserang sama sama teman-teman saya yang memakai Honda. Apa Yamaha mahal, servisnya nggak banyak gitu. Kemudian spare partnya juga lama dan lain sebagainya. Dia membela tuh mati-matian. Ah, nggak kayak gitu, bla 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 bla. Nah, itu adalah bagian dari sinergi komunikasi akrab dengan pelanggan. Ada tuh seperti itu. Ya. Nanti kalau kita lihat nanti ada irisannya bahwa pertama ada marketing, kemudian ada komunikasi. Nah, nanti irisan itu ada yang namanya marketing komunikasi nih yang lagi kita pelajari, komunikasi pemasaran. Ya. Itu ada irisannya, ya, seperti itu. Oke. Kemudian ada aspek di dalam strategi. Aspek strategi, ada manajemen strategis, ada pemasaran terpadu, dan komunikasi strategis. Nah, ini yang disebut kehumasan strategis. Ya, kehumasan. Tidak ada di materi ya, nanti saya kirim aja emailnya, materi saya. Kehumasan, kita tidak akan bicara di situ. Nah, ada aspek fungsional, operasional, ini lebih rendah. Biasanya pada unit bisnis. Nah, ini yang kita akan bicara, yaitu komunikasi dan pemasaran yang menjadi salah satu bidang tersebut. Nah, kita masuk nih pada komunikasi pemasaran, tapi yang sekarang lebih dikenal menjadi Integrated Marketing Communications, komunikasi pemasaran terpadu. Ini tahun 90 komunikasi dan pemasaran tahun 90 komunikasi dan pemasaran itu mulai menyatu, tidak terpisahkan. Jadi pengertian AMC itu adalah komunikasi antara pemasar itu yaitu produsen, dengan pelanggan itu konsumen, sebagai upaya untuk berbicara dengan orang-orang yang membeli produk atau tidak. Dialog ini berkesinambungan antara produsen ya dengan konsumen. Pertukaran informasi dua arah yang berlangsung secara persuasi. Kan kita kalau komunikasi kan persuasi kan, nggak boleh memaksa kan, gitu kan. Kita kan kalau menawarkan promosi itu nggak boleh dengan memaksa, kamu beli ini ya, gitu, nggak bisa. Kita ngomong, ini ada produk baru, keunggulannya ini loh, gitu. Kalau sebelumnya kan ada produk sebelumnya, keunggulannya masih kurang, ini ada komplit di sini, tanpa harus kita menjelekkan pesaing produk yang sedang kita tawarkan. Pengertian selanjutnya adalah proses menjalin dan memperkuat hubungan yang saling menguntungkan. Tidak hanya dengan pelanggan, tetapi dengan pihak lain. Ya, contohnya apa? Media. Ya. Nanti kita kan kemarin saya sudah jelaskan ya di awal ya, bisa dibaca tuh media. Nanti di media itu ada biaya budget. Kalau perusahaan itu nggak punya dana miliaran, ya nggak bisa pasang iklan di televisi dan radio. Seperti itu. Ya. Jadi harus milih salah satu. Ya berarti minimal radio saja. Gitu. Kemudian strategi komunikasi pemasaran. Strategi komunikasi pemasaran yang paling penting adalah kita harus melihat situasi persaingan. Persaingannya seperti apa? Kalau kita mau jualan apa nih? Mau jualan gamis, persaingannya saat ini kita harus lihat kayak gimana nih. Kalau di Taiwan mungkin persaingannya belum ketat dibandingin di Indonesia gitu. Kemudian manfaat kunci buat konsumen. Apa manfaat kuncinya? Gitu. Manfaat utama kalau kita jualan gamis, otomatis orang tidak harus kalau sholat nggak perlu repot-repot memakai mukena. Nah, manfaat kunci. Kalau untuk yang di Taiwan gitu ya. Kalau di Taiwan saya lihat kayaknya masih
tidak seperti di Indo ya. Kalau di Indo kan orang sholat harus pakai mukena. Kalau di sini kan kalau dia udah pakai menutup aurat ya nggak perlu membawa mukena seperti itu. Sampai akhirnya yang paling penting adalah merancang nih program komunikasi pemasarannya seperti apa gitu. Nah, strategi merancang. Pertama adalah menciptakan keunikan produk yang kita jual. Keunikannya di mana nih? Gitu, ya. Kayak tadi misalnya, ada yang bisa kasih contoh nggak? Kita bicara strategi yuk. Ada yang bisa kasih contoh? Ada yang bisa kasih contoh? Ya, nggak apa-apa Mbak. Ikut aja ya, nanti bisa ngikutin ya. Nanti kan ini nanti direkam ya, nanti. Oke. Ini bisa kasih contoh? Keunikan ya. Kita bicara apa nih? Keunikan. Ada yang bisa kasih contoh tadi Mbak Siti Maria nih biasanya suka kasih contoh atau tadi siapa nih? Bisa kasih contoh menciptakan keunikan? Restoran ya atau restoran? Keunikan. Ya. Contohnya adalah awalnya Jeko lah ya, Jeko. Tahu kan ya Jeko ya? Insya Allah pada paham ya, keunikan. Jadi Jeko itu kalau kita pikir adalah jualan donat loh, kayak Dunkin Donat gitu. Tapi ketika dia ada, orang langsung ngantri. Padahal harga donatnya ternyata lebih mahal daripada Dunkin Donat. Karena ada keunikan lainnya. Karena di sana dia pada saat buka dia tidak hanya beli donat, tapi suasana yang dia jual gitu. Ya. Kemudian setelah itu ya, sasarannya siapa? Sasarannya adalah menengah ke atas. Menengah ke atas kita ketahui bahwa dia sering ada ketemu dengan orang-orang biasanya bisnis gitu ya. Kemudian nggak hanya orang-orang bisnis ya. Misalnya orang ingin ketemuan karena dia sibuk, kalau menengah ke atas daripada capek, udah deh sambil ngobrol makan donat seperti itu. Nah, ini menetapkan sasaran dan tindakan komunikasi gitu. Kemudian membentuk persepsi di benak halayak bahwa makan donat itu sekarang bisa gengsi gitu kan. Pertama adalah sambil ngopi di restoran, sambil kongko. Nah, itu ya bahwa donat itu bukan lagi makanan murahan, bukan lagi sekedar makanan yang konsumsi snack yang biasa aja gitu, tapi ini kalau dikemas dengan baik, ditawarkan dengan baik, itu bisa menjadi makanan mahal. Salah satunya adalah yang sudah dilakukan oleh Jeko. Kemudian media yang tepat. Kita ketahui bahwa Jeko nggak pernah ya lihat iklan Jeko di media televisi, iklan nggak pernah kan gitu. Karena apa? Karena orang-orang menengah ke atas itu jarang lihat TV. Ya gimana bisa lihat TV? Pagi-pagi dia harus bangun sebelum subuh, gitu kan. Malam-malam dia masih ada di jalan, dia jarang melihat TV kan. Pasti yang dia lihat adalah media media sosial, online. Sehingga iklan apa namanya Jeko itu lewat media online. Misalnya upload foto kalian bersama keluarga, bersama pacar. Kemudian upload kegembiraan kamu ke Instagramnya Jeko, ke webnya Jeko. Nah, itu adalah menemukan media. Kemudian terakhir adalah kita membuat riset mengenai apa yang dilakukan oleh Jeko ini sudah pas apa belum gitu. Kita menanyakan ke konsumen. Nah, tahap perencanaan komunikasi pemasaran yang pertama adalah memilih dan memilah karakteristik halayak. Ya tadi, Jeko.
Ceko nggak mungkin ditawarkan ke menengah ke bawah, gitu kan? Karena harga donatnya aja udah 6.000, gitu kan? Lebih malah ya kalau nggak salah 8.000. Kalau menengah ke bawah beli donat ya harga 500-an yang atau 1.000 yang dijajakan keliling kompleks gitu ya. Itu. Kemudian menemukan media komunikasi yang paling tepat. Karena jualan Ceko ya otomatis pakai media online. Ya, menengah ke atas lebih sering dia berada di depan Android daripada di depan TV. Pertama untuk menghubungi klien bisnisnya, untuk untuk mencatat hal-hal yang dia lakukan gitu, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menetapkan sasaran. Ya tadi, setelah dipilah sasaran mana nih? Menengah ke atas, Ceko tidak hanya cuman menengah ke atas, tapi dipilah lebih khususnya siapa? Lebih khususnya anak muda gitu ya. Usia berapa? Ceko, ya usia anak muda lebih kepada usia teenager, usia 15 tahun sampai usia 35-40. Di atas usia 40 udah nggak begitu suka di sana gitu ya. Kemudian setelah itu strateginya seperti apa? Ya kalau strategi kalau untuk anak muda ya pasti senangnya ya upload-upload foto selfie gitu ya. Gitu. Nah, kemudian menemukan konsep produk dalam benak konsumen. Konsep produk yang disukai apa? Di dalam konsumen tidak hanya makan donat sambil ngopi, tapi juga sambil makan es krim gitu kan. Makanya di sana Ceko sekarang jualan es krim gitu ya. Kemudian bisa dibawa pulang gitu kemasannya, produknya, baik kemasan kecil, kemasan 6 maupun kemasan banyak. Nah, selanjutnya adalah menemukan konsep produk tadi sudah, menentukan sasaran tadi sudah, sampai kemudian meramu pemasarannya seperti apa gitu. Dia nggak banyak sponsori produk, dia nggak banyak jadi sponsor, tidak sering jadi sponsor, tidak beriklan macam-macam, tapi orang paham gitu. Karena yang dia tuju sudah spesifik, yaitu orang-orang yang sering orang-orang yang sering menggunakan tempat untuk bertemu seseorang dengan suasana nyantai sambil menjamu. Nah, itu yang dia pakai gitu, ya. Nah, kemudian akhirnya kita gunakan nih taktiknya apa? Yaitu tadi misalnya dengan memanfaatkan semua media sosial gitu. Nah, seperti Ceko ini dia harus punya semua media sosial. Ada web, ada blog, ada FB, Instagram, Twitter, Pet, Line, WA, itu harusnya ada semua gitu. Dan itu harus ada orang yang admin atau teknis yang mengendalikan itu semua gitu. Ya, yang mengatur itu semua. Nah, kita akan bicara mengenai IMC ya. IMC. Ada pertanyaan nih sampai di sini nih yang barusan datang? Ada pilar utama pemasaran terpadu ya. Pilar utama pemasaran terpadu bahwasanya mengelola hubungan jangka panjang ya. Bukan sekedar tadi transaksi penjualan. Ada yang masih ingat ya bedanya penjualan dengan pemasaran tadi apa? Mbak Siti Maria atau yang barusan datang? Pak Wahyu? Pak Handono mana nih Pak Handono? Udah datang juga kan? Tadi yang paling pertama masuk kelas. Mengelola jalinan hubungan jangka panjang, bukan hanya transaksi penjualan. Nah, apa tuh bedanya penjualan dengan pemasaran? Ayo. Ayo. Oke, terus apa lagi? Emangnya kalau pemasaran nggak ada barang yang dijual? Pemasaran juga ada. Tapi apa? Nah, kenapa? Apa yang dimaksud tadi? Mbak Siti nih, lebih luas jangkauannya. Apa maksudnya, Mbak?
Emangnya kalau penjualan tidak banyak, Mbak, produk yang dijual? Di dalam penjualan juga banyak produk yang dijual, ya, saya jelaskan kembali. Jadi kalau penjualan itu lebih kepada yang penting produkku laku sekarang. Ya. Kalau pemasaran, yang penting orang tahu dulu kelebihan dari produkku, produk saya. Masalah nanti konsumen belinya kapan, nggak ada masalah. Gitu, ya. Nah, benar Mbak Nurwaida. Penjualan hanya mendapatkan keuntungan. Jadi kalau di pemasaran yang penting orang konsumen tahu dulu manfaat produk itu. Bahwa produk yang dijual itu memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Itu pemasaran. Ya. Ya, difahami begitu. Oke. Oke, ya. Oke. Lanjut ya. Kemudian di dalam pemasaran terpadu, fokus semua pihak. Tidak hanya jualan produk ke konsumen, tetapi juga harus melihat medianya. Harus pula melihat pesannya. Kita ngomong kita akan jualan Jeko untuk menengah ke atas, gitu kan? Tapi pesannya itu untuk menengah ke bawah. Contoh di mana? Ada bisa kasih contoh nggak? Kita jualan Jeko menengah ke atas, tapi ternyata pesannya cocok untuk menengah ke bawah. Ada yang bisa kasih contoh? Nih Mbak Nurwaida lagi menulis. Contoh ya, menengah ke atas kita bilang bahwa tempatnya nyaman. Bahwa di sana di Jeko tidak hanya bisa menikmati makanan, tetapi juga ajang untuk kumpul, ya, untuk rapat, memutuskan sesuatu, gitu ya. Gitu. Tapi kemudian kita bilang bahwa Jeko ini, gitu, ya, Jeko ini bisa apa ya, menengah ke bawah itu gimana contohnya? Kalau untuk menengah ke bawah. Ternyata di sana di Jeko itu apa tuh? Kalau menengah ke bawah gimana nih? Ada yang bisa? Saya nggak punya ide nih untuk menengah ke bawah nih. Oh iya, ya paham. Ternyata kemasannya adalah kemasan plastik, gitu. Dia menggunakan kemasan plastik yang tidak ramah lingkungan, gitu. Ya, itu adalah orang udah tidak sesuai tuh, tidak konsisten tuh, gitu ya. Karena apa? Karena di dalam pilar utama pemasaran terpadu harus konsisten, strategis, bukan cuma pesan kampanye merek. Merek di sini adalah Jeko-nya itu tadi gitu. Jadi harus konsisten ya. Berkesinambungan konsisten itu, terus-menerus. Kemudian menawarkan dialog interaktif dengan manfaat yang timbal balik. Bukan hanya mengandalkan komunikasi monolog lewat media massa. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan, ya, yang sudah saya jelaskan bahwasannya Jeko tidak hanya menggunakan komunikasi media massa saja, bahkan malah tidak menggunakan karena melihat tadi pasar sasarannya pun adalah menengah ke atas yang jarang memanfaatkan media massa, tapi lebih kepada media online. Kemudian memasarkan misi corporate. Pemasaran misi corporate-nya di sini adalah pemasaran misi corporate dari Jeko. Jadi Jeko tidak hanya mengurusi orang-orang yang mengeluh tentang produknya, ya. Misalnya donatnya kurang manis, donatnya bentuknya lembek, enggak. Karena yang dia jual tidak hanya itu, tapi lebih kepada misi corporate-nya sebagai
tempat yang nyaman untuk berkumpul gitu ya. Kemudian pilar yang lain adalah menerapkan perencanaan berbasis nol. Artinya apa? Zero based planning. Jadi di situ memang benar-benar ketika orang sudah bicara pemasaran terpadu, ya, perencanaannya itu sudah jelas sampai kepada media massa. Ya. Gitu. Jangan sampai salah, ternyata dia bicara pemasaran, komunikasi pemasaran, ya, komunikasi pemasaran, tapi dia masih nggak ngerti, milih medianya aja masih salah. Ternyata Jeko bicara komunikasi pemasaran, tapi dia masih menggunakan media massa. Media massanya koran pula. Korannya aja, mohon maaf, koran lokal. Lah, itu udah salah tuh, ya. Tuh. Kemudian menekankan integrasi. Integrasi antar fungsi berbagai hal. Yaitu tadi, media, kemudian bagian promosi, itu harus berkesinambungan gitu ya. Kemudian mengandalkan kompetensi bukan cuma dengan ahli komunikasi, tapi juga ahli pemasaran, ahli media. Karena ketika menempatkan pada media, kita harus paham dan itu adalah orang-orang ahli media gitu. Kemudian mengelola bank data. Bank data ini siapa? Dari pelanggan tadi. Data nama kita, alamat, ulang tahun. Sehingga jangan salah, kalau perusahaan itu kemudian melakukan komunikasi pemasaran dengan baik, dia akan ingat itu ulang tahun pelanggannya. Oh, hari ini ulang tahun kelahiran. Bahkan sampai ulang tahun pernikahannya pun perusahaan tahu gitu loh. Saking berfungsinya ini tadi, mengelola bank data. Nah, ada itu beberapa perusahaan yang kemudian tiba-tiba mengirim, kita dapat hadiah dari perusahaan karena apa? Ulang tahun pernikahan gitu. Tidak hanya ulang tahun pernikahan, tapi misalnya kita dia tahu bahwa anak kita kapan menikah. Nah, sampai sedetail itu tahu gitu ya. Nah, itu pentingnya dalam membangun dan mengelola bank data. Daripada hanya mencari pelanggan baru. Itu surprise tuh, pelanggan-pelanggan lama, wah dia makin tidak mau beralih. Sampai kemudian nanti ke dalam konsep komunikasi word of mouth atau getok tular. Nah, kemudian bermitra dengan konsultan pemasaran, komunikasi pemasaran. Tidak hanya dengan orang-orang komunikasi. Ya, tuh. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Nah, integrasi ini tentunya membutuhkan keahlian atau keterampilan karyawan, ya, staff di semua lapis. Ya. Apalagi kita melihat stakeholder. Di sini stakeholder itu adalah orang-orang yang terlibat ya dengan perusahaan itu beragam, ya. Kemudian interaksi, transaksi, dan perilaku pelanggan itu harus meningkatkan pelayanan. Jadi ketika kita mengetahui tadi data-data pelanggan, itu harus meningkatkan pelayanan, jangan cuma disimpan gitu. Ya. Kemudian yang paling penting adalah menjabarkan misi corporate. Jarum contohnya. Jarum ini kan sebetulnya jualan rokok ya. Ya kan? Tapi dia menjadi sponsor besar untuk olahraga bulu tangkis. Dia menjadi sponsor besar untuk kegiatan-kegiatan perlindungan lingkungan gitu. Padahal dia rokok nih gitu. Nah, itu. Dia harus menjabarkan. Ketika kita bicara komunikasi pemasaran, misi utama dari corporate itu apa? Itu harus diketahui ya dan harus dijabarkan. Nah, ketika kita bicara ini terakhir ya. Ketika kita bicara komunikasi pemasaran, otomatis kita akan bicara sasarannya apa dan kemudian teknik yang tepat itu apa.
Kalau kita bicara kredibilitas atau kepercayaan, kita akan bicara humas, PR. Kalau kita bicara gaya hidup, mengasosiasikan pada gaya hidup, wah, kalau makan itu enaknya adalah fast food, gitu. Kemudian membangun citra itu adalah dengan iklan, ya, atau ajang pameran. Mendorong pembelian ulang dengan personal selling, penjualan pribadi, ya, gitu. Melalui pameran atau ajang khusus. Menggugah partisipasi pedagang itu dengan promosi penjualan juga tadi, ya. Strategi apa? Pull apa push? Strategi mendorong push, yaitu orang-orang yang punya warung diminta untuk ditarget untuk menjual, kemudian mendapatkan hadiah umroh, sepeda motor. Ini pedagang untuk semangat menjual. Gitu. Bagaimana untuk penghargaan atas loyalitas pelanggan? Nah, ini dengan memakai sistem tadi, ya, sales promotion. Diberi kupon, hadiah, ya, itu. Mengundang keterlibatan halayak dengan pameran. Menjangkau halayak spesifik, itu juga dengan pameran, ya. Kemudian menunjukkan tanggung jawab sosial, itu dengan apa? Dengan pemasaran berbasis misi, atau kalau nanti di dalam PR itu dikenalnya dengan CSR. Ya, CSR, ya. Kalau dengan mendorong referensi, dengan apa? Getok tular tadi, word of mouth, gitu. Pembelian awal, coba-coba dengan personal selling. Kan kalau kita habis ditawarin kan, ini Mbak coba dulu apa yang free-nya, baik minuman, gelas kecil dicoba. Nah, itu adalah promosi penjualan. Kalau kemudian sasarannya itu muncul di berbagai berita media, yaitu dengan tekniknya dengan humas. Itu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Yang barusan datang ada tugas ya? Saya ulang ya, yang barusan datang saya ulang tugasnya memberikan contoh satu saja, satu item. Jadi misalnya advertising itu apa contohnya gitu. Personal selling itu apa, masing-masing satu saja. Bentuknya kayak gimana ya. Kalau ada apa foto, lebih baik di foto, kemudian masukkan dalam Word gitu, nanti di email ke saya. Ada 8 ya, ada 8, maaf. Mana tadi? Ada, ya 7, maaf, ada 7. Ada 7 baruan komunikasi pemasaran. Dikumpulkan 2 minggu lagi ya. Nah, nanti kita juga akan tatap muka ya, jangan lupa tatap muka kita di tanggal 10 April ya. Tanggal 10 April itu saya jamnya pagi. Jam pagi apa? Apa, Pak? Ini materinya sebentar. Ini kalau yang barusan saya jelaskan adalah materi tambahan dari saya karena saya sudah mengetik ternyata tidak masuk ya. Tidak tersimpan. Halaman modul 1 halaman 148. Tuh, ada kaitan antara bauran promosi dengan strategi pemasaran di sana ya. Ada. Ya, oke. Ada ya di halaman 148, oke. Di situ nanti itu sudah saya tadi sudah saya jelaskan ya. Oke, nanti saya akan kirim di grup ya tugasnya biar lebih jelas. Siap. Nanti ini juga akan saya upload di grup ya.
materinya, ya, seperti itu. Mungkin dari saya cukup ya. Tetap semangat. Saya kebayang teman-teman semua nih para mahasiswa luar biasa. Dari pagi sampai sore kerja, kemudian masih semangat kuliah nih. Saya aja sudah sudah teler ya. Mungkin